Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih tetap bersama channel Padepokan Mbak Sule keliling-keliling jagat. Ya, jagat apa ini? Jagat nyata sama jagat yang nggak nampak nih. Kali ini saya bersama Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci, Bapak Haji Murison SPD, SPD ESOS, Esos MSI. MSI. Ya, Nah, Mas. Oke, ini Mas. saya ingin bincang-bincang Pak tentang Kerinci karena Oh, siap, Mas. Insya dari Allah dulu setahu saya jelaskan, Mas. itu kan saya sangat senang lah dengan Kerinci ini. Di pagi ini saya alhamdulillah nih berkesempatan dekat dengan Bapak ingin nanyakan tentang Kerinci untuk masa depan ya Pak. Kalau saya lihat di Kerinci ini kan sumber daya alamnya itu ya kalau masalah wilayahnya luas mungkin tapi itu apa masih dikurangi adanya TNK situ Pak ya. Ya. Bagaimana tanggapan Bapak tentang Kerinci ini masa depan sementara kita tahu bahwa setiap tahun tuh pemerintah kan meluluskan para anak-anak didik yang sangat banyak Pak ya. Ya. Terus kedepannya bagaimana Pak? Karena daerah ini tidak mungkin dijadikan daerah industri karena umumnya ya di gunung Pak ya. Oke, terima kasih, Mas. Jadi kita ketahui bahwa Kabupaten Kerinci merupakan satu kabupaten yang paling barat dari Provinsi Jambi, cukup jauh. Baik itu di pusat provinsi dari Jambi ke Kabupaten Kerinci ya membutuhkan waktu sekitar 10 jam. Kemudian juga dari Sumatera Barat, dari Padang membutuhkan waktu 6 sampai 7 jam. Oleh sebab itu daerah ini daerah perbukitan atau pegunungan. Nah, sebagaimana Mas sampaikan kalau daerah industri mungkin agak sangat terbatas dalam pelaksanaan dijadikan industri. Tapi alhamdulillah sekarang Kabupaten Kerinci yaitu sedang dibangun PLTA. Mudah-mudahan ini dalam usaha pengembangan Kabupaten Kerinci terutama dalam peningkatan sumber daya manusianya bisa diserap di PLTA untuk para generasinya untuk bekerja di Kabupaten Kerinci. Kemudian daripada itu kita tahu bahwa Kabupaten Kerinci wilayahnya sangat terbatas dan daerah ini ada lagi ya, wilayah Kabupaten Kerinci dikuasai pada umumnya daerah untuk perkebunan ini untuk pengembangan kebun masyarakat daerah ini yaitu ada TNKS. Ini TNKS ini hampir sepertiga lebih dari Kabupaten Kerinci daerah TNKS. Ditambah lagi ada danaunya, ada perumahannya, sehingga Kabupaten Kerinci para rajanya bisa untuk mengembangkan pertaniannya, bisa digarap, ini lebih kurang 40% dari wilayah Kabupaten Kerinci. Maka program pemerintah Kabupaten Kerinci dan juga ke depannya nanti yaitu dalam usaha peningkatan sumber daya manusianya. Kalau sumber daya manusia berkualitas, manusianya punya skill yang bagus, vokasional yang bagus, ilmu yang baik. Jadi dengan lahan yang ada bisa diterapkan dalam bentuk intensifikasi peningkatan kualitasnya. Seperti sekarang juga kita perhatikan bahwa di bagian barat Kabupaten Kerinci, daerah kayak Sulak, Kayaro, Gunung Kerinci, dan seterusnya di sana kita perhatikan bahwa itu pelaksanaan dalam upaya peningkatan pertanian, yaitu sejenis sayur-sayuran seperti kentang, kol, dan lain sebagainya. Kemudian di wilayah bagian barat ini, yaitu sekarang di posisi Batang Merangin, Gunung Raya, Bukit Karman, dalam upaya peningkatan hasil masyarakat atau rakyat, itu banyak kembali sekali yang ditanam. Ya kalau tanaman tua kita lihat kulit manis, kasia pera, jangka menengahnya perkebunan kopi, dan sekarang sedang dikembangkan dalam bentuk usaha masyarakat yaitu menanam jeruk emas. Alhamdulillah jeruk Kabupaten Kerinci sudah cukup menghasilkan dan juga hasil produknya baik dan sudah bisa dikirim atau dijual ke luar Kabupaten Kerinci, bahkan sudah tembus pasarannya ke Jakarta. Jadi oleh sebab itu dalam harapan kita ke depan mari sama-sama kita meningkatkan sumber daya manusianya, Mas. Wah, luar biasa sekali. Ini keterangan dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Bapak Murison. Di depan ini ada Kebun kopi, Mas. kebun kopi ini. Kebun kopi kita, Mas.
Ya, Ah, kebun ladang kita tadi ladang jeruk, sekarang kopi kita mas. ini saya akan eh, nengok-nengok kebun kopi ini ya. Kebun Nah, di sini mas, kalau mau lihat dari atas silakan. Ini sambil-sambil ya seminggu kita membersihkan kebun-kebun kopi kita yang ada. Nah, ini kebun kopi mas. Nanti kalau mas nanti mau ke sana nggak apa-apa juga, kita siapkan masuk dalam kopi. Kemarin sudah panen, sekarang sedang berbunga ke kopinya mas. Alhamdulillah kopinya sedang berbunga. Nah, ini ya dalam mengisi waktu-waktu libur kita, satu minggu kita ke kebun. Nah, ini kebun kopi mas. Ya, nanti di bawahnya ada kebun jeruk mas. Kita juga ada nanam jeruk. Nanti bisa kita lihat jeruk di bawah. Mudah-mudahan nanti ada jeruknya, bisa kita ambil jeruknya mas. itu ada anu Pak ya, pohon apa itu? Pokat mas. Ah, pokat ya. Ada pinggir-pinggirnya kita tanam pokat. Kemudian ada lagi kulit manis untuk pinggir-pinggir kebun. Oke, Mas. Ini kopi. Kemarinnya masih belum begitu matang, yaitu dalam paruh batang, kemudian berbunga lagi mas. Nah ini kopi kita, ya mungkin nggak luas mas, paling 2 hektar gitu aja. Ya. Cukup luas sekali Bapak, terima kasih banyak infonya. Ini seorang pejabat yang sekaligus jadi petani. Karena kalau di daerah kami itu agak aneh ini. Ah, aneh. Pejabat tuh biasanya ya mainnya di anulah di hotel-hotel lah. Pak. Ini pejabat mainnya di ladang-ladang. Ini sungguh sangat luar biasa. Mudah-mudahan bisa dicontoh oleh pejabat-pejabat yang lain di luar daerah sana, di mana ya tidak hanya sebagai pejabat yang nongkrong di kantor saja, tapi di luar meluangkan hari-hari libur itu ladang sekaligus memberi pendidikan tentang pertanian, memberi contoh pada masyarakat bahwa masyarakat itu dituntut untuk bekerja keras ya. Kemudian di dalam pertaniannya berinovasi yang banyak agar membuahkan sebuah penghasilan yang cukup dalam bidang pertanian. Coba lihat itu pemandangan alam Kerinci. Kebetulan pagi ini cuaca agak mendung, ya, berawan, jadi langitnya banyak didominasi oleh awan-awan. Nah, sehingga seandainya itu awannya tidak menggumpal, maka akan terlihat bukit-bukit yang begitu indah. Ya. Inilah profil tokoh masa kini dan masa mendatang, Bapak Morrison. Ya. Pak, ini ya, Pak, ya maaf ini kayaknya Bapak itu punya, menurut saya ini Pak, wawasannya sangat bagus untuk masa depan Kerinci. Uh, kita sekarang terobos-terobos perkebunan kopi ini. Apa visi misi Bapak ini? Seandainya ini Pak, ya maaf mudah-mudahan ini jadi doa itu Pak. Bapak ini dipercaya oleh rakyat ini untuk memimpin Kerinci ini, apa visi misi ke depan? Terima kasih mas. Jadi kami inilah ciri-ciri khas dari kami Kabupaten Kerinci, bahwa di hari libur kami memanfaatkan waktu untuk ke kebun. Dan juga dalam usaha ini kita juga memotivasi mendorong masyarakat Kabupaten Kerinci, tapi alhamdulillah Kabupaten Kerinci ini pada umumnya masyarakat sudah paham masalah pertanian. Kita juga memotivasi, mengajak dan membaur dengan masyarakat. Wah kita aja juga bertani, apalagi dia orang tani tidak bertani kan nggak pas. Nah, maka kita memotivasikan para masyarakat untuk bisa bertani sesuai dengan profesinya masing-masing. Mungkin ada yang bakatnya ya ke kebun, kemudian ke sawah, penanam palawija, menanam kopi, menanam kacang, cabai dan lain sebagainya. Oleh sebab itu kita juga hobi mas,
Mudah-mudahan ke depan dalam upaya peningkatan hasil pertanian produk Kabupaten Kerinci, tapi alhamdulillah dengan Bapak Bupati sekarang Pak Dr. Haji Nozar telah menaikkan nilai atau harga dari hasil pertanian. Kopi sudah cukup baik. Dulu dari harga 5.000, 3.000, 9.000, sekarang lebih 20.000 per kilonya. Sehingga masyarakat udah banyak nanam kopi. Ekonomi juga bagus. Demikian kulit manis, dulu harga 10.000, 7.000, 13.000, sekarang udah banyak sampai 50-60.000 per kilonya. Oleh sebab itu, sini mendorong untuk pertanian di Kabupaten Kerinci. Saya juga kalau sebagaimana Mas sampaikan tadi, kalau memang Tuhan memberkahi, Tuhan memberikan terhadap saya sebagai amanah ke depan, kita tetap mempunyai motivasi, punya semangat, punya cita-cita, tentu akan lebih baik. Kalau saya memimpin Kabupaten Kerinci, yaitu dalam upaya peningkatan yang pertama tadi saya sampaikan sumber daya manusia, yang kedua produk unggulan Kabupaten Kerinci seperti kulit manis, kopi, dan sekarang ada lagi yaitu jeruk kita tingkatkan. Kemudian di samping penanaman sayuran di daerah Kerinci bagian baratnya, tetap kita berdayakan, kita motivasi, kita dorong untuk fasilitasnya seperti jalan usaha tani, bentukan kelompok-kelompok tani akan kita berdayakan dengan baik, para penyuluhnya kita berdayakan dengan baik, sehingga bisa membantu masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas dan pengembangan pertaniannya, Mas. Sehingga kalau pertaniannya hasil bagus, kemudian harganya bagus, tentu kalau para petani menikmati hasilnya dengan baik, hasil para petani bagus, ini akan dinikmati semua, Mas. Semua menikmati, tukang ojek menikmati, angkot menikmati, para pengusaha seperti yang jual-jualan juga seperti TV kah, itu perlengkapan rumah tangga, bangunan, semua nikmati kalau hasil usaha tani bagus. Maka kita usahakan meningkatkan hasil pertanian bagus, kesejahteraannya baik, maka makan akan sejahtera bagi semuanya. Ini tulang punggung, karena ini adalah salah satu indikator kita Kabupaten Kerinci harus memperhatikan orang tani dan para petani. Terima kasih, Mas. Terima kasih banyak Bapak yang telah memberi wawasan ya kepada kami, informasinya yang sangat berharga tentunya bagi saya pribadi dan juga tentunya masyarakat luas. Mudah-mudahan Kerinci ke depan dipimpin oleh orang-orang yang cerdas, kemudian berhati yang merakyat ya. Mudah-mudahan ini besok bisa lebih meningkat lagi kesejahteraan masyarakat Kerinci, baik dari bidang pokoknya segala bidang aja. Nah itu, alhamdulillah atas bincang-bincangnya Bapak. Oke, Terima kasih banyak Pak. Sama-sama, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.